Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai fenomena kualitatif, analisis strategi pemasaran kopi Kardamoa. Di sini kami beranggotakan Dava Farino Kurnia, Arvin Adiat Mazayan, dan saya Nadia Eka Pratiwi. Yang pertama di sini ada latar belakang menurut Aida pada tahun 2020 tanaman tanaman rempah merupakan tumbuhan yang memiliki aroma dan cita rasa yang kuat sedangkan jumlah produksinya yang kecil dan biasanya digunakan sebagai tanaman obat. Dimana salah satu contohnya adalah tanaman kapulaga. Kapulaga sendiri merupakan tanaman rempah yang memiliki harga jual tertinggi ketiga setelah saffron dan vanila. Dengan harga jual tinggi ini dicarikan solusi untuk lebih mudah memperkenalkan tanaman kapulaga kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memadukannya dengan produk seperti kopi. Paduan kopi dengan kapulaga sendiri ini jadi suatu produk minuman herbal baru, yaitu kopi Cardamomea. Kopi Cardamomea ini sendiri juga dibuat dengan takaran yang sesuai sehingga harga jualnya tidak terlalu tinggi untuk masyarakat umum. Dan ini sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir ini oleh kelompok tani hutan di desa Sumber Pakam, kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Di samping untuk menggunakan kapulaga, di kondisi pandemi saat ini diperlukan minuman herbal yang dapat meningkatkan antibodi bagi tubuh manusia. Berikutnya di sini kami mengangkat tabel sebagai acuan kami. Yang pertama ada tabel data konsumsi kopi di Indonesia dari 2010 sampai 2019. Lalu ada tabel data produksi kapulaga di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017. Nah, dapat dilihat dari tingginya jumlah konsumsi kopi dan jumlah produksi kapulaga yang cukup tinggi di Indonesia menjadikan bisnis kopi dan kapulaga apabila diterapkan di Indonesia akan sangat menjanjikan. Lalu yang kedua di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana konsep strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada kopi Cardamomea oleh kelompok tani hutan Santoso 2 di Desa Sumber Pakem. Yang ketiga, di sini ada tujuan dari penelitian kami yaitu menganalisis konsep strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada kopi Cardamomea oleh kelompok tani hutan Santoso 2 di Desa Sumber Pakem. Oke, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai strategi pemasaran kopi dengan analisis SWOT pernah dilakukan oleh dua orang. Yang pertama oleh Sumbawati dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul Strategi Pemasaran Kopi di Desa Batu Reto, Kecamatan Batu Lante tahun 2020. Setelah itu pernah dilaksanakan juga oleh Alif dan kawan-kawan tahun 2015 dengan penelitian yang berjudul Analisis Segmenting, Targeting, Positioning, dan SWOT sebagai strategi pemasaran kopi Carlos. Jadi pada produsen kopi Carlos, Desa Donuwari, Kecamatan Karangkloso, Kabupaten Malang. Selanjutnya yaitu penelitian mengenai analisis strategi bisnis pada komoditas kopi pernah dilakukan oleh Widianti pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul Analisis Strategi Bisnis dengan menciptakan brand awareness, meningkatkan customer satisfaction, kasus pada konu-koni kopi. Sementara mengenai pemasaran produk minuman kopi sendiri, pernah dilakukan penelitian oleh Aditya dan Jaya tahun 2021 dengan judul penelitian Pemasaran Digital Produk Minuman Kopi di Masa Pandemi. Untuk landasan teori yang kami gunakan di sini ada 4. Yang pertama untuk komoditas kopi sendiri. Tanaman kopi termasuk dalam genus Coffea dengan famili Rubiaceae. Genus Coffea membawahi hampir 1.000 spesies, tapi hanya 2 spesies yang ditanam secara luas di seluruh Indonesia, yaitu seluruh dunia, maafkan saya, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Di desa ini sendiri yang banyak ditanam adalah kopi Robusta, seperti itu. Untuk budidaya kopi ini terbagi menjadi syarat tumbuh, budidaya, persiapan lahan, penanaman. Budidaya yang baik akan dapat menghasilkan produk kopi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu dari pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan suatu proses aliran produk atau jasa dari tangan produsen hingga sampai ke konsumen. Teori selanjutnya yaitu teori SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan tujuan dapat mengetahui kemungkinan yang dapat terjadi nantinya saat jalankan usaha. Oke, selanjutnya merupakan kerangka pemikiran. Di sini ada judul yang ke bawah, yaitu agroindustri kopi Kardamoa pada kelompok tani
kelompok tani hutan Santosa II di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten. Fenomena yang mendasari kami membawa judul penelitian ini adalah yang pertama, kapulaga sendiri merupakan rempah tambahan ketiga setelah saffron dan vanila, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui rasa dan bentuk kapulaga, sehingga dipadukan dengan kopi. Dan yang ketiga adalah kopi kardamua sendiri baru dirintis 3 bulan, sehingga memerlukan strategi pemasaran yang mumpuni. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti strategi pemasaran pada kopi kardamua dengan menggunakan 3 teori, yaitu teori kopi, teori pemasaran, dan teori SWOT. Dengan penelitian terdahulu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kami rumuskan untuk metode yang akan digunakan adalah analisis SWOT. Sumber referensi empirik bagi penelitian ini adalah yang pertama, pelaku usaha agroindustri kopi di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Dinas Pertanian Kabupaten Jember, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pengembangan usaha agroindustri kopi. Bab yang selanjutnya adalah bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari 7 subbahasan. Bahasan yang pertama mengenai metode penentuan daerah, di mana daerah penelitian ditentukan secara sengaja atau purposive method sesuai dengan sebaran lahan tanam dan juga pemasaran kopi kapulaga di Desa Sumber Pakem. Kemudian untuk bahasan yang kedua adalah metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi kasus untuk menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang diamati oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah metode penentuan informan yang dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana sampel yang diambil adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan Santoso II, terutama adalah ketua kelompok tani yang bernama Pak Bambang. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Data primer diambil dari wawancara, kedua observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Yang selanjutnya adalah metode analisis data. Analisis di sini kami menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan dari agroindustri kopi kardamua ini, dan juga faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang sekiranya mampu mempengaruhi dari agroindustri kopi kardamua. Kemudian yang selanjutnya adalah metode keabsahan data yang bertujuan untuk menguji validitas dan juga reliabilitas dari data yang telah didapatkan oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah mengenai terminologi. Terminologi di sini kami mengambil beberapa pengertian data atau variabel yang akan diamati. Yang pertama adalah kapulaga yang merupakan tanaman rempah yang mengandung kalsium, magnesium, dan juga natrium, serta minyak atsiri yang mudah menguap. Yang kedua adalah Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe. Yang ketiga adalah jenis kopi yang mana dibudidayakan pada agroindustri kopi kardamua ini adalah kopi robusta. Dan yang keempat mengenai agroindustri merupakan suatu kegiatan pengolahan bahan baku utama yang berasal dari hasil pertanian untuk menghasilkan suatu produk. Yang selanjutnya mengenai agroindustri kopi kardamua ini sendiri yang merupakan olahan produk kopi herbal yang dikelola oleh kelompok tani hutan Santoso II di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Selanjutnya mengenai responden, di sini kami menggunakan atau mengambil sampel responden adalah ketua kelompok tani hutan Santoso II yang bernama Pak Bambang dan juga beberapa petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan Santoso II. Selanjutnya adalah mengenai pemasaran, karena di sini fokus kita mengenai strategi pemasaran, yaitu satu kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran, merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Dan yang selanjutnya adalah analisis SWOT, merupakan metode untuk menentukan strategi pemasaran atau strategi pengembangan yang tepat dalam suatu bisnis dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Dan yang terakhir adalah macam-macam strategi yang terdiri dari strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan juga strategi WT.
Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.